Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas 10 TKJ 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh yang ada di organisasi Muhammadiyah. Berikut sederet nama Ketua Umum Muhammadiyah dari masa ke masa. Yang pertama, Ahmad Dahlan. Selain terkenal sebagai pendiri Muhammadiyah, beliau juga merupakan seorang ulama dan salah satu tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Tak hanya itu, Ki Ahmad Dahlan juga mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional berkat perjuangan dan jasa-jasanya. Ia menjadi pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1912 sampai 1923. Yang kedua, Ibrahim. Setelah Ki Ahmad Dahlan, Muhammadiyah mendapatkan pemimpin baru yaitu Ki Haji Ibrahim. Beliau merupakan seorang ulama dan ahli seni membaca Al-Quran. Ia memimpin gerakan Muhammadiyah pada tahun 1923 sampai 1934. Yang ketiga, Hisyam, lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 10 November 1983. Ini merupakan anak murid dari Ki Ahmad Dahlan. Ia menjadi pemimpin besar Muhammadiyah saat usia 61 tahun. Hisyam dikukuh sebagai pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1934 sampai 1937. Yang keempat, Mas Mansur. Beliau merupakan tokoh Islam dan pahlawan nasional Indonesia dan sempat menjadi santri di Pondok Pesantren Demangan, Pegalan, Madura. Terpilihnya Mas Mansur sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah pada tahun 1937 mengharuskannya untuk pindah ke Yogyakarta bersama keluarganya. Yang kelima, Ki Bagus Hadikusumo. Beliau lahir di Yogyakarta 24 November 1890 dan merupakan anggota dari BPUPKI pada tahun 1937. Ki Bagus diajak oleh Mas Mansur untuk menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah hingga di tahun 1942. Ki Bagus menggantikan Mas Mansur menjabat sebagai ketua umum Muhammadiyah. 6. Buya Ar Sultan Mansur. Ia adalah anak dari pasangan Abdul Somad Al-Husai, seorang ulama terkenal di Maninjau, dan Siti Abbasiyah Ar Sultan Mansur diketahui merupakan guru di Kuala Simpang, Aceh. Pada saat itu ia masih tergabung di perkumpulan Sumatera Tawalib. Sultan Mansur menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1953 sampai 1959. Yang ketujuh, M. Yunus Anis. Pada tahun 1959, Yunus terpilih menjadi pemimpin Muhammadiyah menggantikan Ar Sultan Mansur. Ia lahir di Yogyakarta 3 Mei 1903. Sebelum menjadi pemimpin Muhammadiyah, Yunus pernah diminta membina bagian pemuda Hibul Wathan. Yang ke-8, Ahmad Badawi. Badawi merupakan putra dari Ki Haji Muhammad Fakih. Selaku pengurus Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai komisaris, Badawi menuntut ilmunya hingga ke pondok pesantren. Sejak ia masih menjadi santri, Badawi sering membuat kelompok belajar terorganisir yang mendukung kelancaran proses pengajinya. Potensi ini kemudian ditumbuhkan di wadah Muhammadiyah. Yang ke-9, Fakih Usman. Ia merupakan aktivis Islam di Indonesia dan politikus dari Partai Masyumi. Sebelum menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah di tahun 1969, Fakih adalah seorang menteri agama. Saat Fakih memimpin kelompok itu, Muhammadiyah Gresik diakui secara resmi sebagai cabang Muhammadiyah. Yang ke-10, H. A.R. Fahrudin.
Fahrudin menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1969 sampai 1990. Pada tahun 1934, ia dikirim oleh Muhammadiyah untuk misi dakwah sebagai guru di 10 sekolah dan sebagai mugalih di Talang, Bali selama 10 tahun. Ketika Jepang datang, ia pindah ke Muara Maranjat, Palembang sampai tahun 1944. Selama tahun 1944, Fahrudin mengajar di sekolah Muhammadiyah, memimpin dan melatih Hizbul Wathan. 11. Ahmad Azhar Bashir. Ia dikenal memiliki pribadi yang setia pada organisasi. Untuk itu, Bashir tercatat sebagai anggota Muhammadiyah yang konsisten dan mengantarkannya sebagai pemimpin periode 1990 sampai 1995. Yang ke-12, Amin Rais. Amin Rais dibesarkan di keluarga aktivis Muhammadiyah. Namanya mulai muncul ke kacamah politikan Indonesia di akhir masa jabatan Presiden Soeharto. Amin Rais muncul sebagai salah satu orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ia menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1995 sampai 1908. Yang ke-13, Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau adalah seorang ulama, ilmuwan, dan pendidik di Indonesia. Ia lahir di Sumpur Kudus, Sijunjung, Sumatera Barat pada 3 Mei 1935. Ahmad Syafi'i juga dikenal sebagai pendiri Ma'arif Institute dan juga tokoh Indonesia yang kritis. Ia menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah pada periode 1908 sampai 2005. Yang ke-14, Din Syamsuddin. Ia menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah selama 10 tahun pada 2005 sampai 2015. Sosoknya juga dikenal sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat pada tahun 2014 sampai 2015. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat penggantian Dr. H.C. Haji Sahal Mahfud. 15. Haidar Nasir. Setelah Din Syamsuddin lengser, Dr. Haji Haidar Nasir pun menggantikan di kalangan aktivis Ikatan Manusia Muhammadiyah atau IMM. Namanya sudah tak asing lagi. Ia pernah menjadi sekretaris ketika Ahmad Syafi'i Ma'arif menjabat Ketua Umum Muhammadiyah. Kini ia menjabat sebagai pemimpin Gerakan Muhammadiyah periode 2015 sampai 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.